Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Arsy Chandani Naratama, dengan NPM 1913051009, dan rekan saya yang bernama Adisti Marsha Nafira dengan NPM 1913051007. Materi yang kita bahas pada hari ini ada 6. Yang pertama ada sejarah renang, yang kedua ada teknik dasar renang, yang ketiga ada peraturan dan perwasitan renang, yang keempat ada kejuaraan renang, yang kelima ada momen bersejarah renang, dan yang keenam ada rekor dunia cabur renang. Yang pertama yang saya bahas pada hari ini ada sejarah renang. Sebelumnya saya akan memberitahu apa itu renang. Definisi renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Materi yang kedua yaitu ada sejarah dunia cabang olahraga renang. Itu perlombaan renang di Eropa mulai sekitar tahun 1800 setelah dibangunnya kolam-kolam renang. Sebagian besar peserta waktu itu berenang dengan gaya dada. Yang ketiga, sejarah Indonesia cabang olahraga renang. Pada tanggal 24 Maret 1951 berdiri Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat PBSI dengan ketuanya Dr. Purwoso Darmo. Pada tahun 1951, PBSI diterima menjadi anggota FINA dan International Olympic Committee atau yang disingkat IOC. Materi yang kedua yaitu ada teknik dasar renang. Yang pertama ada pengenalan air. Pengenalan air sangat perlu bagi mereka yang baru pertama kali belajar renang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air dan mengenal sifat-sifat air seperti basah, dingin, dan sebagainya. Sebagai contoh, ada gambar yang pengenalan air itu. Yang kedua, ada meluncur. Setelah mengetahui sifat-sifat air, maka dilanjutkan dengan latihan meluncur dan mengapung, seperti contoh gambar tersebut. Yang ketiga, ada latihan pernafasan. Teknik gerakan pernafasan itu dibagi menjadi dua, yaitu sikap permulaan dan sikap gerakan. Yang ketiga ada peraturan permainan dan perwasitan dalam renang, dibagi menjadi dua, yaitu peraturan permainan dalam renang, yang kedua perwasitan renang. Yang pertama kita bahas peraturan permainan renang. Ada beberapa hal peraturan permainan renang, yaitu peraturan pemberangkatan, peraturan atribut renang, peraturan umum renang, peraturan khusus renang, tata tertib lomba, dan yang terakhir ada nomor-nomor perlombaan renang. Selanjutnya ada perwasitan renang. Perwasitan atau yang disebut referee. Pertama, sebaiknya mempunyai kewenangan untuk mengawasi semua petugas atau juri, menetapkan tugas mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka sesuai dengan tugas khusus yang berhubungan peraturan dalam kompetisi. Yang kedua ada referee dapat intervensi pada level tertentu dalam suatu kompetisi untuk memastikan bahwa peraturan FINA telah diperhatikan dan dilaksanakan, dan harus memutuskan terhadap semua protes yang berhubungan dengan kompetisi yang sedang berlangsung. Yang ketiga, bila menggunakan juri finish atau kedatangan tanpa 3 pencatat waktu digital, referee harus menetapkan di mana tempat yang dibutuhkan. Yang terakhir, ada referee memastikan bahwa semua juri yang dibutuhkan sudah berada pada tempat tugasnya untuk mengatur jalannya kompetisi. Kemudian ada materi kejuaraan renang yang akan dilanjutkan oleh Adisti Marsha. Oke. Selanjutnya adalah kejuaraan renang. Kejuaraan dunia FINA. Kejuaraan ini mempertandingkan 5 cabang olahraga air. Selam, renang, renang perairan terbuka, renang indah, dan polo air.
Kolam yang dipakai untuk pertandingan adalah kolam renang dengan panjang lintasan 50 meter. Kejuaraan Dunia Renang Vina. Kejuaraan Dunia Vina khusus renang di kolam renang lintasan pendek 25 meter. Kejuaraan ini diadakan setiap 2 tahun sekali pada tahun genap. Untuk kejuaraan lain, yaitu kejuaraan dunia renang kelompok umur, kejuaraan dunia selam junior, kejuaraan dunia renang perairan terbuka, kejuaraan dunia Vina Masters, dan kejuaraan renang indah. Untuk kejuaraan tahunan, yaitu ada Piala Dunia Renang Vina, Diving Grand Prix, Liga Dunia Polo Air, Piala Dunia Polo Air Vina, dan Piala Dunia Maraton. Momen bersejarah cabur renang. Cabur renang raih emas ke-20 di SEA Games 2017. Perenang Indonesia Gagarin Nathaniel meraih medali emas nomor 100 meter gaya dada putra SEA Games 2017 di National Aquatic Center, Kuala Lumpur, Jumat 25 Agustus 2017. Gagarin Nathaniel hanya menempati urutan ketiga pada 50 meter awal. Dia tertinggal dari perenang Filipina James Deiparne dan perenang Thailand Radomios Matgiur pada 50 meter awal. Adapun satu wakil Indonesia lain, Indra Gunawan, harus puas menduduki urutan ke-7. Hingga saat ini, tim renang Indonesia sudah menyumbangkan 3 medali emas pada SEA Games 2017. 2 emas lain dipersembahkan Igede Siman Sudartawa dan Triadi Fauzi Sidik. Untuk rekor dunia cabur renang, kejutan Asia Games terjadi di cabang olahraga renang. Perenang asal Cina Liu Xiang memecahkan rekor dunia baru untuk nomor 50 meter gaya punggung putri di laga final, Selasa 21 Agustus. Liu Xiang menorehkan catatan waktu 26,98 detik sekaligus merebut medali emas Asian Games di Stadion Akuatik GBK. Tak hanya itu, Liu Xiang juga menjadi perenang perempuan di Cina pertama yang mencatatkan sejarah yang menembus rekor dunia baru di Asia Games. Mengutip Kompas.com, di kesempatan lainnya, atlet renang Indonesia Apla Fadlan Prawira mengaku puas dengan hasil yang dicapainya di nomor 400 meter gaya bebas putra cabang renang Asian Games 2018. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.